Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi hukum. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makharijul wa sifatul huruf, lalu tentang hukum mad, ya. Dan setelah itu atau sekarang kita akan membahas tentang hukum bacaan. Insya Allah dalam hukum bacaan ini akan ada beberapa bagian yang harus kita pahami dan juga tahu bagaimana cara mengucapkannya atau melafazkannya. Bapak Ibu sekalian, dalam hukum bacaan ini terdapat ada beberapa bagian, ya, di mana jenis hukum ada kurang lebih 5. Ada hukum nun sukun dan tanwin, ada hukum mim mati, alif lam ta'rib, ayatul dharibah, dan hamzah qata dan hamzah wasal. Ini yang kita bahas dalam metode tahsin TES, ya. Di tahsin TES kita hanya membahas tentang ini, walaupun sebenarnya masih banyak yang pembagiannya, cuman yang menjadi inti dari agar kita bisa baca Quran lancar dan bisa membaca sendiri secara tidak terbata-bata, maka cukup dengan materi ini saja. Dan insya Allah kita akan hanya bahas beberapa bagian yang mungkin di Al-Quran ini paling banyak secara hukum dan juga secara kalimat yang sering kita temukan, ya, yang familiar kita temukan dalam Al-Quran, yaitu kita akan bahas hukum nun sukun dan tanwin, ya, di mana dalam hukum ini terbagi menjadi 5 jenis bagian atau 5 jenis huruf. Pertama ada izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan kemudian iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas tentang hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki, ya. Cara bacanya dibaca dengan jelas. Contoh, wajannatin alfafa. Maka tanwin dibaca dengan jelas karena bertemu dengan hamzah. Wa kulla syai'in ahsaynahu illa man adzina lahur rahmanu tilka idzan karratun khasirah asyaddu khalqan amis sama akhraja minha ma'aha wa mar'aha akhraja minha ma'aha, ya. Maka nun sukun dan tanwin ini dibaca jelas, ya, tidak didengungkan apalagi dibaca samar, ya, karena bertemu dengan huruf-huruf halki yang sewaktu di pembahasan makharijul huruf kita sudah bahas ada 6 huruf: hamzah ha, ain ha, ghin kha, ya. Silahkan selanjutnya Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekkan hukum izhar halki, ya, di bacaan Al-Qur'annya, di tilawahnya, di tadarusnya, dan juga pada saat tahfiz dan juga murojaah. Mudah-mudahan bacaannya semakin lancar dan semakin baik lagi. Demikian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.